Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi gitaran saya? Barusan saya menyanyikan kompilasi lagu yang diciptakan oleh Eka Gustiwana untuk mendukung protokol kesehatan COVID-19 yang berkenaan anjuran pemerintah untuk kita semua tetap di rumah aja. Gimana kabarnya teman-teman semua yang masih di rumah aja, yang terpaksa harus keluar rumah, yang masih di perantauan, yang sudah bergabung dengan keluarga? Semoga dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, kita senantiasa sehat, diberi keselamatan, diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif. Teman-teman, seorang jurnalis kenamaan, pimpinan Jawa Post Group Azrul Ananda, pernah menuliskan kata-kata ini di tulisannya. Apabila tempat yang kita gunakan untuk menggapai surga dan tempat yang menjadikan kita menuju neraka sama-sama libur, maka ketika itu dunia benar-benar serius. Dan ini terbukti di masa sekarang. Wah, ada apakah ini? Seperti yang kita ketahui, kita sedang dihadapi dengan masa-masa pelik. Indonesia, Amerika, Cina, seluruh negara yang ada di belahan dunia sedang sibuk mengurusi satu makhluk kecil bernama Corona. Anjuran-anjuran baru muncul ketika masa pandemi ini. Anjuran untuk tetap di rumah aja, adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar-besaran, adanya social distancing, adanya physical distancing, beberapa daerah bahkan negara menerapkan sistem lockdown untuk menghadapi masalah yang dianggap serius ini. Bayangkan seluruh dunia, bukan hanya Cina, bukan hanya Indonesia, betapa seriusnya. Corona adalah masalah kita bersama yang dapat diatasi, dapat diselesaikan apabila kita menyelesaikannya dengan bersama-sama. Kerjasama antara rakyat dan pemerintah, antara ayah dan ibu, antara kawan dan saudara, antara teman, akan menjadikan sedikitnya penurunan atau untuk menekan penurunan angka kematian yang disebabkan oleh atau angka penyebaran yang disebabkan oleh virus ini. Saya atau Anda pun tahu bahwa masa ini tidaklah mudah untuk dilewati, untuk dijalankan. Tetapi saya yakin bahwasanya kita ditakdirkan hidup di zaman pandemi ini adalah orang-orang yang kuat. Meskipun berbagai halangan dan rintangan, bagaimana cara mahasiswa mengirimkan tugas ketika kuliah daring, sedang rumahnya di pegunungan? Bagaimana cara karyawan mengirimkan berkas kantor ketika wifi mati? Tetapi ya sudahlah, semua juga mengalami kok, semua juga menjalani. Kita adalah orang-orang kuat yang dapat melewati masa pandemi ini sampai berakhir. Teman-teman, saya nih sudah 10 tahun loh di rantauan. Wow. Dan ini Ramadan pertama saya yang dari tanggal awal di bulan Ramadan saya di rumah aja. Ketika di rumah aja dapat apa aja sih? Ternyata di rumah aja itu juga ada hal positifnya kok. Nggak selamanya sumpek nugas, nggak selamanya kita mupeng pengen makan ini makan itu dan nggak keturutan, nggak selamanya kita disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, tidak disibukkan dengan tugas-tugas kantor. Versi saya sebagai orang rantau, di rumah aja itu juga ada positifnya loh. Di sini saya menyimpulkan ada 4 hal positif yang saya dapatkan ketika saya di rumah aja. Apa aja itu? Yang pertama, lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Lebih banyak waktu untuk kita menyadari bahwasanya adik-adik kita udah semakin besar, menyadari orang-orang tua kita yang sudah semakin tua, kita yang semakin dewasa. Lebih banyak kesempatan untuk kita mengevaluasi diri. Apa aja yang sudah kita berikan kepada keluarga kita. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk kita berkumpul, buka bersama, sahur bersama, bermain bersama, tidur bersama, berkegiatan bersama, curhat bersama. Hal-hal yang tidak kita dapatkan ketika kita jauh dari rumah, kita dapatkan ketika kita di rumah aja. Yang kedua, menyadari pentingnya hidup sehat.
Teman-teman, Maria Teguh pernah ngomong seperti ini loh di acaranya. Jangan sampai sakit menyadarkan kita sadar betapa pentingnya kesehatan. Syukur adalah suatu perlindungan yang besar bagi diri manusia. Sebelum masa pandemi ini, mungkin kita tidak peduli dengan untuk menggunakan masker di luar lingkungan. Kita tidak peduli dengan kesehatan tangan kita, tidak peduli dengan kesehatan tubuh kita, tidak peduli dengan kebersihan yang ada di lingkungan kita. Tetapi ketika pandemi ini membuat kita sadar betapa pentingnya menggunakan masker, betapa pentingnya kita tetap mencuci tangan, betapa pentingnya hand sanitizer dan lain sebagainya. Teman-teman, mari kita bersyukur yang kita tetap diberi kesehatan. Mari bersyukur untuk melindungi diri kita sendiri. Kita gunakan otak kita gunakan hati kita untuk tetap menjaga kebersihan yang ada di diri kita, yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, rajin memasak. Masak yang cewek-cewek masak, yang dari daerah rantau yang sukanya beli masak, Ketika di rumah aja, saya jadi rajin masak loh. Yang biasanya di sana ketika saya masih merantau, ketika buka puasa, ketika sahur, saya sering GoFood, saya sering pesan makanan di warung, saya sering beli. Sekarang di rumah diberi kesempatan untuk masak apapun yang kita inginkan. Di sini tempat kreasi kita, apalagi yang cewek-cewek calon ibu. Subhanallah ya. Keempat, waktu bekerja lebih fleksibel. Teman-teman sadar gak sih ketika kita masih di perantauan dulu, sebelum kita mengalami masa social distancing ini, waktu untuk kita nugas, waktu untuk kita beribadah, waktu untuk kita istirahat sangat dan sangat terbatas. Waktu nugas, waktu untuk kita kuliah, waktu untuk kita bekerja lebih mendominasi dibanding waktu kita untuk istirahat, untuk bercerita dengan teman, untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi di rumah aja waktu kita lebih terkontrol. Pembagian waktu antara untuk nugas, pembagian waktu untuk ibadah, pembagian waktu untuk masak, untuk makan, tidak serba terburu-buru seperti kemarin-kemarin. Nah, itu 4 poin positif yang saya dapatkan ketika di rumah aja. Kalian udah dapetin apa aja ketika di rumah aja? Teman-teman, gunakan waktu di rumah aja dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Jangan hanya penuhi otak dengan pikiran-pikiran negatif. Kurangi membaca berita yang tidak perlu, tambah kegiatan-kegiatan positif. Yang suka nulis, yuk nulis. Yang suka mengcover lagu, yuk cover lagu. Yang suka bikin konten, yuk bikin konten dengan tetap di rumah aja. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian terima, bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh.